kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ghafir ayat 18. Rabbi zidni ilman. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat atau hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Berilah peringatan akan hari yang semakin. Jadi hari yang semakin itu masuk hari kiamat juga nggak? Iya. Tuh. Ketika hati menyesak sampai kerongkongan, kiamat juga nggak? Ya. Menahan kesedihan. Kenapa kok menahan kesedihan? Lolobana baturna mawana teu ka Allah. Mawana keselain Allah ya. Ya, itu ya. Tidak ada seorang pun teman bagi orang zalim. Jadi waktu menyesak ke sini masuk juga hari kiamat. Jadi kalau gitu kiamat itu dimulai dari mana? Dari sakaratul maut kan. Dari ketika menyesak kiamat. Jadi kiamat itu perhitungan amal, pembalasan, sakaratul maut itu kiamat juga, ya. Kiamat itu hari itu dirasa, semua dirasa ya. Setiap jiwa akan merasakan apa yang dikerjakan. Oke. 16.111. Ini hari pembalasan semua ya. 16.111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Al-Quran surat 16 ayat 111. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Jadi nanti suatu saat ketika menghadap Allah, setiap orang mau bela dirinya bisa nggak? Bisa. Dia diberi apa? Balasan kalau jahatnya penuh, sepenuh itu. Kalau kebaikannya penuh, bayangin Bu. Jadi hati-hati ketika melanggar aturan Allah supaya tidak penuh dibalas dengan segala kejahatan. Nangis nanti, kalau nangis di dunia sih enak, kayak ketemu pohon bisa nari. Nah, kalau di akhirat mau nari di mana? Nggak ada pohonnya. Ya. Allah Maha Nah, Adil. pembalasan lagi 6.120. Ini semua amal dibalas ya. 6.120. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat Al-An'am ayat 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Gimana tuh maksudnya? Ya, yang kerasa. Ibu ngomel, ibu marah, ada hati dosa nggak? Dosa. Nah, jadi hati sama ucapan perilaku itu harus sama. Baru di hati itu Ya tuh. kan? Jangan di mulut. Aku mau orang baik dah. Aku mau nggak peduli berarti. Tinggalkan. Jadi ingat ya, kalau dosa niat saja sudah dicatat. Dikerjakan Tambah tambah lagi. Tapi berbuat baik niat saja belum dicatat. Tapi harus Itu perbuatan. aplikasi langsung dicatat. Ya. Jadi hati-hati dengan, karena menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat berapa itu? Yang tahu? Menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat berapa itu? Ada yang tahu? Menghadap Allah dengan hati yang bersih. 2689. Coba. 2689. 26. Kolbin salim. Kolbu yang bersih. Bunda Novi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat Asy-Syu'ara ayat
8, 9. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, Jadi tadi di awal tadi tinggalkanlah dosa yang lahir, yang dosa yang terlihat tersembunyi. dan yang Nah, tersembunyi. maka paling itu dosa hati loh, Bu. Di mulut kita bisa terima ya, tapi di hati nggak bisa. Ini yang beratnya. Saya juga merasakan demikian. Coba berat nggak? Iya. Makanya kalau tinggalkan dosa yang Apa ada sembunyi? dosa yang terlihat ya. Hati mah pelayanan, tapi hati kita terima. berpaling tidak terima. Yang Ini sesuatu yang berat, tersembunyi makanya di dosa situ hati yang juga beratnya di situ. Ya dosa hati itu yang paling sulit. Iya. Aduh, minta ampun deh. Makanya selalulah mohon ampun atas dosa yang tersembunyi dan dosa yang nampak. Kalau nampak mah kelihatan ya. Iya. Gitu. Karena menghadap Allah dengan hati yang bersih bayangnya. Bagaimana problemnya dosa hati loh. Ya. Jadi dosa hati kan itu dengan anak. Kalau kita nggak nahan diri di hatimu, mau nanti ini. Sayang. Ibu maaf mau nanya, Ya. dengan ucapan ibu yang tadi, pernyataan ibu yang tadi, si niat baik kita baru niat itu belum dicatat. Saya dengar malah sebaliknya. Allah adil nggak? Kalau dosa niat saja sudah dicatat. Begitu aplikasi jadi 2. Tapi kalau niat baik belum dicatat. Kalau ternyata dia jadi catat setelah dikerjakan. Setelah dilakukan. Berarti yang selama ini saya dengar itu salah ya, kebalik. Salah niatnya doang. Jadi disalahpahamkan niat, yang penting mah niat kita udah dikasih Ya, pahala. gitu. Udah Nah, dikasih kita pahala. niat, Iya, gitu. iya. Aplikasinya nggak ada. Jadi akhirnya aplikasinya nggak ada kan? Ya, karena udah niat tadi. Iya. Ya, ini ada niat ini. Sekarang ibu gini. Ini juga tentang badal nih ya. Iya. Misalkan itu kan sama dengan niat ya. Niat berarti niat berniat kan? Nah, atau mewakilkan ibadah pada orang lain. Gini. Haji atau apa kalau sholat itu apa namanya? Badal ya, badal haji atau ada apa lagi yang suka dibalut? Haji jangan Sholat. roh. Bisa dibadalkan ya. Nah, gimana kalau gini? Anak ibu kuliah di kedokteran. Setelah itu baru tingkat 3 meninggal. Bisa nggak ibu membadalkan dia jadi dokter? Tidak bisa. Harus ada perbuatan. Nggak make sense. Harus melakukan. Matching nggak? Siapa yang melurusin? Tidak ada. Nah, sama dengan ibadah begitu. Ya, ya. Lengkap ya. Jadi kalau Tapi ibadah itu sekarang lagi kalau umroh haji mah berarti ujung-ujungnya Iya, iya. Kalau haji gimana tuh, Bu? sama. Haji mau umroh kan sama, hanya prakteknya aja beda kan? Ya. Tidak ada melontar dulu. Hah? Iya. Ada Kita melontar apa? kalau Kalau haji Kalau haji ada, ada. kalau umroh enggak. Hanya beda sedikit doang kan. Kalau haji haji besar gitu ya. Tapi kalau di Quran enggak ada haji besar, enggak ada kecil lah. Jadi niat saja itu belum bisa. Ya. Ya. Ini di surat Al-An'am ayat 160 kan kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat, itu maksudnya. Kalau dia sudah berbuat baiklah. Iya, maksudnya kan enggak sesuai, maksudnya kan kalau kejahatan sesuai dengan kejahatannya gitu. Kalau ini kebaikan malahan digantinya Ya. 10 kali lipat Nah, gitu. karena apa? Karena saking Allah membujuk. Kalau kamu berbuat baik maka aku balas 10. Tapi kalau kamu jahat, coba kalau yang jahat ya mas gini. Misalkan dia membunuh nih ya. Ya. Terus kalau dibalas dengan 10 kali, bagaimana? Jadi bubur nggak? Iya. Babak belur. Kalau 10 satu aja langsung mati. Tapi kalau kebaikan, kalau dibujuk, kalau kamu berbaik dibalas dengan 10 kali lipat. Tapi harus praktek. Iya, udah praktek. Udah praktek kan? Karena kan nanti di akhirnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. kebaikan. Nah, kan ini kan? Coba kita lihat 16:28. Coba 16:28-nya coba kita lihat. 16:128 tentang orang-orang takwa dan berbuat kebaikan. Nah, 16:128. coba. Nah, tadi kan pertanyaan Bu Novi tadi kalau baik dicatat. Ya. Kalau padahal baik udah dicatat ya, tapi menurut Quran tadi belum ya. Kan 16:28. Nah. Yuk, giliran siapa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 16 An-Nahl ayat 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kebaikan tuh sudah berbuat belum? Kata berbuat sudah berbuat belum? Kalau sudah ngerjain berbuat, belum? sudah. Tapi kalau dia niat doang, nyampe nggak? Iya. Belum. Nah, udah berbuat baru dicatat. Catat. Begitu dia berbuat 10 kali lipat diganti sama Allah. Gimana
Gimana 10 kali lipatnya? Bisa kasih contoh nggak 10 kali lipatnya? Baru dicatat aja, belum ada poinnya. Iya. Kita lihat kebaikan 10 lipat seperti apa? Kita lihat dulu. Al-Baqarah 261 ya, yang bibit itu ya. Coba kita lihat dulu. Ini kebaikannya nih ya. 261. Oh. Ini contohnya kalau buat bagian ya, berbuat apa saja ya, bukan infak saja. Ayo, giliran siapa? Rina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman. Surat 2 Al-Baqarah ayat 161. 261. 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Gimana tuh ya? Satu benih dapat 7 tangkai. Tiap tangkai 100. Berapa coba ya? Allahu Itu Akbar. baik. Tadi Allah beserta orang yang berbuat ya, bukan niat ya. Tadi yang saya bilang badal kan sama dengan niat itu baru dengan sama dengan badal kan. Jadi orang yang sudah berbuat baru Allah beserta orang-orang itu. Kalau Iya. baru niat doang, coba sekarang ibu niat makan, enggak makan kenyang enggak? Mau mandi, mau mandi, lain mandi tadi kan ngomong mandi we gitu kan? Rekan itu Ada rekan mah nilainya. si A misalkan, gara lempang atuh, gara ganti baju, gara naik angkot atau naik motor, hari niat tungkul mau nepi kan? Nah sama dengan calo, tau nggak calo? Bandung. Orang mah nyampe, dia mah nggak nepi dari. Nah, Calo. calo. Bukan kayak gitu. Nah, gitu ya. Kalau melebihkan ayat kayak gitu kan, kayak tadi niat saja kita sudah dibaca. Itu kan sama dengan dalam ayat tuh ada yang memperolok ayat Menambah. menambah dan mengurangkan Bisa. ayat Allah kan, Versi versi dia. gitu. Jadi kan makanya perintah mah versi Allah. Karena yang nanti nerima amal Allah. Ya kan kalau misalkan kata dia, nanti Allah bilang, kan kamu kesono dulunya, kenapa ke aku mintanya? Yang punya surga siapa? Allah. Jadi yang harus diikut aturan siapa? Allah. Kenapa aturan orang lain? Misalkan punya suami kita si A, ibu ikut aturan suami tetangga, mau cek suami kita. Nah, sama ya, sama cek kalau gitu. Nah, kamu niatna ka ditu, nah mentana surgana urang cek kalau teh jung we ka ditu gitu ya. Harus luruskan niat ya. Jadi ibadah tidak bisa diwakilkan. Mau pakai apapun tidak bisa diwakilkan. Seperti tadi saya kasih contoh, ibu anaknya dokter mau koas, udah sedikit lagi, meninggal. Bisa nggak ibunya langsung jadi koas atau ikut? Nggak bisa kan? Nah itu contohnya bu. Jadi harus orangnya itu sendiri. Mau badal haji, mau badal umroh, silahkan ibu mau. Tapi tadi nggak ada nanti penilaian 18105 itu yang tidak ada pening. Baru niat nggak ada nilai. Nah, sia-sia. iyalah sia-sia. Jadi gini bu, ke Quran itu pilihan. Ibu mau pilih Quran, alhamdulillah itu maunya Allah. Ibu tidak mau pilih Quran juga nggak apa-apa. Allah nggak rugi Allah bilang gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bu harus tanya ya, gini. Maksud saya gini. Ibu kalau ngaji Quran harus tuntas pertanyaannya. Ya, jangan sampai nggak tuntas. Kalau ibu nggak tuntas, buang-buang waktu. Kritis. Ini harus tanya sampai ibu mendapatkan jawabannya. Ini tujuannya karena semua Quran itu ada tujuan maksud tertentu. Sayang bu, ngaji Quran buang-buang waktu. Kalau saya sih, saya kenapa terus ngaji Quran? Karena jawaban saya udah dapat saya jawabannya. Tentang suami, tentang anak, tentang sholat, tentang semua itu saya dapat sebelum abang meninggal. Jadi makanya udah di situ. Gitu. Jadi kalau Pak Arif itu, lu sekarang nanya, apa yang lu nggak ngerti tanya sama gue gitu. Kalau dia apa aku mau khususon aja, oke kapan mau khususon gitu. Dia mah malam ya pak boleh, berapa orang lu? 3-4 orang. Udah kita nanya, apa kita tanya dijawab sama dia. Jangan gue tanya, lu jangan ingkar ya kalau gue udah jawab gitu loh. Kalau lu ingkar berarti dosa lu tanggung sendiri gitu. Kalau dulu saya belajar. Kalau udah tahu penyakit kita Memperolok misalnya, atau sama aja memperolokkan. Nah itu memperolokkan. Enggak, kadang-kadang ada yang bilang gini juga bu, udah beberapa kali gitu bilang makasih masih ngambang.
belum jalan 60 bungkus suruh 60 bungkus dulu dia. masih ngambang 60 bungkusnya Sedekahnya jejekeun heula 60 na. nggak dibuka pintunya. Biar buka pintunya 60 aja bet itu. Masih pelit. Kemarin aku ngaji kan, oh iya Bu, emang ada 60 bungkus. Kok aku baru denger, bayangin Bu, udah mau tua baru tahu denger 60 bungkus. Ini ayatnya mau ada. Ah iya katanya. Jadi dosa aku diampuni. Ya diampuni, aku bilang ini dosanya. Ayat berapa dah Bu? 58 ayat 4. Jadi ada 3 kan situ pemilihannya, pengampunan itu. Satu, memerdekakan hamba sahaya. Ya. Kalau memerdekakan tuh gini, sampai dia hidup mandiri ya. Kalau memerdekakan lebih berat kan. Jadi ibu mengut anak atau membiayai seseorang sampai dia sampai ke tuntasnya. Ilmu kuliah teh tuntas meureun, tinggal gawena meureun. Lamun rek puasa 2 bulan. Setara dengan 60 Bu. Coba sehari satu. Kalau 2 bulan berapa? 60. Nah, jadi udah ada 2. Ibu mau beli 60 bungkus atau mau puasa 2 bulan. Jadi kalau dia nggak nyambung terus, jejek dulu deh. Jejek dulu sama 60 bungkusnya. Jangan khawatir Bu, ibu begitu 60 bungkus diganti sama lo tadi. Satu benih 100 tangkai. Jadi 7. Tiap tangkai 100. Dia tanya Allah, udah deh kerjain aja, kalau Allah pasti gantinya. Cuman ya sabar ya, jangan gini. Wah, orang tulis 60 tapi can memenangan dikali entong. jadi ketika kita udah itu niatnya jihad ilmu lagi pengen ridho Allah Ya aja ya. Gitu. Jadi kalau saya bilang ada bahasanya yang paling enak tuh untuk kita sedekah ini. Dibilang kotor sih iya ya, misalkan ibu udah pup kan, ibu suka lihat-lihat lagi nggak pupnya di belakang, gitu tuh. Nah sama dengan gitu, udah sedekah beres, sudah jangan pikir-pikir apa lagi. Istilahnya kalau ibu nggak ngerti juga kayak pup aja gitu. Jangan dilihat lagi, udah siram buang gitu ya. Tapi di sini ada ini Bu, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Yang dikehendaki. Kalau Allahnya tidak menghendaki, berarti ada syarat-syarat yang lain. Betul. Jadi nggak bisa ya 60 aja Bu ya. 60 aja nggak bisa. Insol ayat, tausnya, berbuat baiknya harus itu. Ada rangkaiannya. Kalau gitu mah enak tuh Bu. Bikin dosa 60 bungkus udah jalan. Ada rangkaiannya. harus tetap jalan Oh tetap. Ibu nggak sepaket. Kalau ibu mau ke bank proposal kan harus ada kakak, fotokopi KTP suami istri, terus berapa pinjaman kan gitu kan. Kok saya belum cair? Ya Bu, ini ibu persyaratan foto rumahnya belum atau yang dijaminkan atau BPKB-nya belum gitu kan. Ya. Satu tadi tidak boleh diwakilkan ibadah karena buat sendiri. Menghadap Allah nanti sendiri. Ibu mau banyak umatnya, ibu tetap ngedoa sendiri. Mau banyak umatnya jamaahnya tetap ibu menghadap Allah sendiri. Mau nanya lagi. Ya boleh. Selama saya tinggal di sini, waktu almarhum meninggal, itu katanya ada apa bayar fidyah? Apa fidyah ya? Fidyah sholat. Fidyah sholat. Setahu saya Puasa. itu nggak ada aturannya, betul Bu? Iya. Makanya saya waktu itu kaget lah, Kebudayaan emang itu. bisa gitu kan? Kebudayaan. Memang waktu itu almarhum sakit gitu kan, cuma kan sakit juga qadarullah dari Allah ya. Mungkin ya ada sholat yang nggak dilaksanakan gitu. Tapi kalau untuk bayar fidyah tuh saya ditanya berapa lama nggak sholat. Nggak tahu, kita Nggak juga tahu, saya juga iya, kan. nggak tahu. Gimana ya ngitungnya saya Berapa bilang. kalung penggantinya? Menghakimi itu namanya. Ya, saya Jazing. bingung. Zolim Udah itu. aja gini aja deh diniatin kalau misalnya ini memang sedekah gitu. Kita kan nggak Ya. tahu. Saya bilang gitu kan. Ya sempat ini sih waktu itu perdebatan lah gitu. Soalnya ya jujur saya udah aja lah gini. Saya bukan asal orang sini, saya ikutin cara saya gitu. Apalagi Budaya. namanya pengajian yang udah dipatokin seminggu berapa, 40 hari berapa, itu saya baru tahu di sini Bu. Itu Beneran. budaya banget gitu ya. Itu sampai saya mau tanya, saya bilang enggak, saya mah enggak, kalau misalnya mau ngajiin dengan ridho lillahi ta'ala, saya semampunya saya mempersiapkan, saya nggak mau dipatokin harga berapa-berapa. Saya bilang lebih baik saya, keluarga saya aja yang ngaji. Itu saya bilang gitu. Kirimin video Udah ini. komersial begitu. Iya. Dan sekarang jujur udah di sini dihargai. baru saya di Jakarta Iya. nggak ada kayak gitu. Iya. Itu benar dong Bu ya, saya bersikap begitu maksudnya Ya, kalau tapi tidak saya nggak ada. bilang bener nggak, tapi di Quran nggak ada gitu loh. Iya, tidak ada Kalau saya aturannya, bilang, kan. kalau saya bilang nanti nggak ada, jadi kita ambilnya ke Quran ya. Ya. Di Quran ternyata Di Quran tidak tidak Iya, dapat. tidak ada kan. Ya, Ini kan betul. kita lagi Kan membahas tadi Quran.
kan tadi saya bilang yang tadi badal haji itu sama dengan itu kan. Nah, jadi kalau puasa ntar bisa diwakilkan dong puasa, ya kan? Jadi bahan bisnis Kalau kalau sholat bisnis, diwakilkan. bisa ditukar bayang Nah, kalau kalau Allah sahadat bisa mengizinkan nggak jadi bahan diwakilkan? bisnis ya. Tidak. Jadi kalau dalam hal ibadah itu setahu saya yang belajar Quran nggak ada yang diwakilkan. Nggak ada. Nggak ada. Kurban juga sama, kurban juga kan kemarin ngaji yang di sana juga gitu. Bu, karena kan saya katanya tambah berbakti sama orang tua, jadi dia tuh kurban sapi tapi atas nama orang tuanya yang udah meninggal. Saya bilang ya ibu terserah ibu, kalau ibu punya uang ya nggak apa-apa. Jadi maksakan gitu, satu sapi berapa? 30-40 juta. Sama ngebadalin haji orang tuanya sekali badal tuh berapa? 20 ya? Apa 10 juta gitu kalau ngebadalin tuh? kemarin mah 15. 15 ya? Itu mah balik ke diri masing mah. Makanya saya bilang harus belajar, siap Harusnya orang menerima tuh informasi. kritis ya kalau ada begini-begini tuh mana ayat Qurannya begitu. Cuma punya sertifikat doang. Kalau orang yang belum paham ya enggak. Ada sertifikat. Karena belum Kan paham. tahu. Kayak anak TK, orang TK misalkan dia kan udah tahu. Iya. Kan nggak mungkin dibebani dia sesuatu hal yang di luar tanggung jawab dia. Iya. Tapi begitu dia tahu, dia masih melakukan itu. Contohnya, Quran tuh bilang begini, A, B, C. Tapi dia ngeyel nih, nggak mau ke Quran. Itu sama dengan tidak menerima Qurannya. Jadi Quran teh misal paham, tapi orang ini nggak mau memahami, itu dosa dia sana. Kan udah masuk informasinya. Kan Allah udah istilah gini Bu, kalau ke haji itu apa? Tamu Allah ya, tamu Allah ya. Panggilan dari Allah. Panggilan. Waktu ibu Quran udah datang itu sebenarnya udah panggilan dari Allah. Ibu mengelak, selamat. Iya. Nanti ibu ditutup, nggak bakalan itu hayang itu Quran. Kajian Iya, paham iya. Quran Banyak. itu panggilan Allah. Jadi kalau Quran udah datang Bu, udah memperkenalkan diri, ibu harus sambut dengan dada terbuka gitu. Iya, iya. Misalkan gini, bener pergi apa enggak sih Quran haji. gitu ya? Saya belajar itu dari 2003 sampai Gelis, hari sidang ini. dos, bereng ngawas teh juga kauleman. Maksudnya kupingnya nggak ada yang copot gitu ya, tangannya nggak ada yang copot gitu, maksudnya nggak ada kehilangan apa-apa Malah di gitu. gigi doang Bu yang cowok yang rontok. Jangan gitu dong. Iya. Tapi Bu ada bahasa kaumnya juga kayak dari begini kan keluarga masih kok cuma dari seorang masalah kurban jadi kudu masih di udunan Bu udunan kayak gitu emang ikut Tegang akhirnya ketawa juga. Kalau bahasa kaumnya kan misalkan gini kan, kalau misalkan meninggal seseorang misalkan, kalau saya tuh gini daripada ribet, Pak Ustadz kumaha lamun masjid teh geus pakai Indomie jeung kopi. Tapi kan daripada kita menginginkan, nah kalau Pakai misalkan mie instan, iya, jangan modelnya sebut mie mereknya. iya, Indomie aja udah cepet, Mie instan. mie instan gitu, sama kopi. yang Iya kan? yang saya tangkap mah dari petunjuk ya ibu ya datanya petunjuk ini keluarga saya aja. Pertama kan saya nggak ya ngaji yuk gini gitu menolak ditolak, pertamanya ditolak. Tapi kan kalau saya lagi makan lagi ini ayatnya ini loh, kalau jadi anaknya nggak boleh gini misalnya. Terus emang aku mampu adalah 1-2 ayat aku kasih, tapi suka bawa buku gitu. Jadi dari kita sering bicara, nah itu tuh kesentuh sekali ya. Jadi Bu ngaji dong di sini kan Udah bawel kan? iya bawel. Jadi mau setelah mau kan jadi kayak gini ya, udah lama nggak ngaji dia mau sendiri, aduh asa kepala rubuhnya cenam. Jadi Jangan bosan kedekatan dengan menjelaskan. Al-Quran teh memang harus maksudnya dikerjakan lah istilahnya, dikerjakan teh ya kita sering membaca dengan install itu. Kalau kita aja sehari nggak install kayak jauh Garing. juga gitu. Jadi kan gini tuh panggilan jiwa sebenarnya. Panggilan jiwa. Begitu ibu rindu dengan ayat itu panggilan jiwa. Ya, panggilan jiwa eta leres Kalau pisan. ibu kelebihan ngaji Quran, ibu nggak bakal stres deh pokoknya gitu istilahnya. Tapi kalau ibu kelebihan yang lain pasti stres. Kenapa? Karena jiwanya nolak. Bu, itu jantung siapa yang ngatur? Jantung ibu siapa yang ngatur? Sekarang si jantung hayang ngaji ayat. Bu ibu dimbung lama-lama rusak nggak jantungnya? Allahu Akbar. Sakit jantung. Darahnya itu kan darah dari Allah istilahnya begitu. Sekarang dia tuh pengen makan ayat gitu loh Bu istilahnya. Jadi ketika ibu ngaji ayat itu sedang memberi nutrisi ke tubuh. Karena ini tubuh ini semua produk Allah gitu. Allah yang bikin. Sekarang ibu nggak mau, makanya ntar macetlah punggungnya, macetlah darahnya. Nggak bisa kencing lah, nggak bisa kentut lah gitu misalnya kan gitu. Ya kan gitu, karena kan ini di dalam tubuh kita ini adalah panggilan Allah semuanya. Dia pun tuh menginginkan gitu, menginginkan bahwa dia pengen makan gitu, kurang mah yang dahar lah gitunya. Ini ibu ditolak, ya lapar lama-lama dia. Darahnya macet, jantungnya macet gitu-gitu. Ya. Jadi dia kasih makan.
otak kita kasih nutrisi gitu, kasihan ya kalau ngasih nutrisi gitu ya. Tapi itu kan balik ke diri masing-masing. Ibu mau kafir boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Pak coba 84 29 30. Ini apa namanya dedek ya? Mangga. 1829. Siapa baca? Surat 18 ayat 29. Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Lalu sampai situ. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Dari mana kita tahu kebenaran dari Tuhan? Al-Quran. Nah, kalau ibu bawa ayat, karena tukang Yakin. sihir tidak bisa bawa ayat. Tukang tenung ada di ayat lainnya. Sesungguhnya Quran itu adalah dari Tuhan. Kalau dia bawa ayat, udah pasti dari Tuhan. Tinggal ibu mau pakai apa? Mau dipakai benar atau enggak? Ya, oke lanjut. Barang siapa menghendaki hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki biarlah dia kafir. Jadi kalau ibu percaya, enggak. Ibu nggak percaya, kan bahaya antep cek kalau gitu kan. Terus Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah, minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. ibu nolak boleh, nggak nolak boleh. Tapi kalau nolak, kan bahasanya apa? Bahasanya apa coba? Jadi bahasa Allah apa? Kemenang milih. Ya kan? Tapi di atasnya bagus kan bahasanya. Kafir biarlah, beriman biarlah. Tapi kalau kamu nolak, aku kasih air. Kalau dikasih air mendidih diminum begini atau gimana? Allahu Akbar. Pernah nggak merasakan dada terbakar? Allahu Akbar. Bukan dikasih air minum, panas dibutung teh, bisa jadi bukan cabai misalkan gitu. Jadi kan sesuatu makanan yang membuat Kuasa dada ya kita ayat. Kalau ada yang kritik kasih ayat. bagi Allah mah gampang, Allah bukan yang air panas Allah ya. sanes urang. Tapi sesuatu kena Yang diwalar ku urang, akhirnya walar ku ayat. Kalau menyiksa ada yang diri kritik kan. mah. Terus 30-nya Mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Nah, jadi kalau ibu beriman dan mengerjakan kebajikan, Tidak Allah akan bilang, menyia-nyiakan. aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku tidak akan lupakan perbuatan baikmu. Akan kuingat selalu cekal sampai nanti kita ketemu dengan Allah gitu Bu. I love you, Tapi Allah. kalau kita berbuat jahat, nanti Allah tidak mau bicara. Cekal aku nggak mau bicara samamu. Bagaimana Bu kalau Allah nggak bicara? Sedih, diantep. Kalau suami sih nggak apa-apa, kalau bicara ntar 3 hari juga baik lagi ya. Nah kalau Allah Bu, nggak dapat petunjuk maksudnya gitu ya. Kalau emang diantep ku Allahnya. Gitu ya. Ya Allah. Maka semua akan dibalas dengan sesuai dengan apa yang dikerjakan. 11 111. Allahu Akbar. 11 111. Budina ya. Ini Oh, Bu Imas. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 11 ayat 111. Dan sesungguhnya kepada masing-masing pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sungguh kepada masing-masing yang berselisih itu nanti Allah kasih balasan. Baik yang kerjaannya baik pun yang kerjaannya jahat. Jadi kenapa sih masih ada kematian kalau begitu? Karena apa? 10 ayat 4. 10 ayat 4. Masih pakai emot segala gitu, emot gitunya. Cek, Hairul Anwar aku ingin hidup 1000 tahun lagi.
Yang lira di bumi alim. 10 ayat 4. Mending ke sorga Bu, banyak temennya di sorga loh Bu. Gitu. Jaki di sorga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 10 ayat 4. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Semua akan semua amal akan akan dibalas sesuai dengan apa yang kalau kejahatan dibalas sesuai, tapi kalau kebaikan dibalas 10 kali lipat. Coba Bu, kalau kejahatan dibalas 10 lipat, itu mata jadi bubur kali. Bayangin coba kalau jadi makanya Allah mah adil. Nggak sejahatnya sakit itu, misalkan membunuh sebunuh aja ya. Tapi kalau dapat dibalas dengan 10 kali lipat, gimana coba? Jadi bubur lah, babak belur lah ya. Oke, lanjut. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Dan pas. Jadi kamu pasti mati gak? Pasti. Pasti. Nanti cuma ditanya kamu di dunia ngapain aja. Ada nggak matanya untuk ayat Allah? Ada nggak pendengar untuk ayat Allah? Ada nggak hartamu di jalan Allah? Kan katanya si A, katanya harus ini. Hari ini tidak ada pertengkaran, Allah bilang. Hai malaikat, bahasanya kan gitu. Hai malaikat, tarik dia ke sana. Ada nanti ayat itu. Ditariklah ke dalam neraka. Karena dulu selalu berselisih. Terus lanjut. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Dengan adil ya. Jadi yang beriman dibalas sesuai dengan imannya. Yang jahat adil nggak Allah? Adil. Katanya gini, Bu, kan katanya masa katanya dia kalau orang itu berbuatnya sedikit tapi dibalasnya banyak. Karena kan dia berbuat kejahatannya sedikit, masa dibalasnya jadi anjur lebur begitu? Sebenarnya Qur'annya udah turun belum? Udah diperingatkan, Allah bilang jangan berbuat jahat, ikutilah Quran, ikutilah Allah kan gitu. Tapi pendengaran, penglihatan tidak berguna. Oke, lanjut. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air Tuh. yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Jadi orang kafir itu apa Bu penyakitnya? Dada lah yang terbakar, dada yang panas. Di daerah sekitar di dada ada apa? Jantung. Jadi jantung lah bermasalah. Bu, kalau jantung bermasalah, semua bermasalah gak? Bermasalah. Jantung tuh 24 jam loh dia, gak tidur-tidur. Dia lagi hayang ayat meren. Iya. Dia kan hayang meren ketemu Tuhannya. Lapar. Nah, cenah. Muncul bisa bahasa nama dijeritan mana teh. Saking dijeritan jadi macet jantungnya. Iya. Jadi sempit dia kan? Itu. Dia juga darah, kulit yang ada di tubuh kita ini menginginkan ayat-ayat Allah juga Iya, gitu. iya. Ya, nggak dikasih ya. Dia marah ke kita ya kan? Terus habis ya minum air mendidih dan siksaan pedih karena kekafiran, karena keinget di kebere ayat 752. Sungguh kami telah mendatangkan kitab kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Didatangkan apa? Kitab Kitab tuh artinya ketetapan ya. Jadi sudah diketetapkan. Jadi hukum Allah itu sudah tetap. Didatangkan Quran, ditantangkan ilmu Allah ke surga membongkar Quran teh. Ya, gitu. Jadi kan semua berguna nggak di Quran ini? Bahasa Arabnya perlu, artinya perlu, tajwidnya perlu nggak? Perlu. Semua perlu nggak? Kalau membaca tulisan Arab perlu baca tajwid. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak perlu tajwid. Tapi Quran itu jadi bagaimana berpedoman ke Quran? Ibu tidak paham. Ya, kalau bagaimana berpedoman ibu nggak paham gimana mau berpedoman? Ya, bisa paham itu yang misalkan di jalan sempit. Bagi orang yang biasa bawa mobil, khawatir nggak dia? Iya. Enggak kan? Walaupun sedikit lah ya.
Tapi orang yang belum boleh, duh ke kiri, ke kanan, aduh tong gitu, tong kieu. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tajwid adalah cara membaca tulisan Arab. Tapi pakai terjemahan Indonesia itu memahami untuk segera dipahami. Iya. Dilaksanakan. Karena Quran ini untuk dikerjakan gitu. Karena nggak ada lain Bu, ibu waktu ibu susah, ibu yang panggil gurunya, Bu Neli tolong kan gitu kan? Ya Allah, orang pup keras aja minta tolongnya ke Allah. Bener tuh? Masa manggil saya? Iya kan? Waktu lahiran ibu manggil suami, Pep, aku mau melahirkan nggak gitu kan? Panggilnya siapa? Ya Allah, itu Tuhan, Bu tentu. Nah itu Bu hal kecil loh Bu, hal kecil aja. Ya kan, bener kan? Hal besar itu Lain kata kan kita siapa panggil yang saya orang hal teh kecil. minjam bumi 3 kali gitu. Dia datang. Gitu ya. Jadi kapan nanti Allahnya akan berlaku ketika ibu menyediakan Allah, menyediakan kolbu untuk ayat-ayatnya, dia akan datang. Kan kayak manggil semut Bu, panggil mut datang tuh semut. Jadi Kesenangannya dulu. nah kasih gula. Datang nggak semutnya? Datang tanpa Kira kok diundang. ibu bicara Allah 10 kali 1000 juga Allahnya nggak bakal datang. Orang kudu disediakan heula kesukaannya, ya kan? Kesukaan Allah itu berbuat baik, suka dia ayat-ayatnya, nggak apa-apa Bu. Karena kita kalau belum mentok belum, ya gitu. Oke, habis ya. Menghadap Allah sendiri 74 ayatnya 38. Pokoknya kebagian dua-dua selesai ya. Kebagian dua-dua aja lah ya. Tadi kita kan Alhamdulillah. sampai nunggu Siapa sekarang? Mau diumumin setengah 1 minimal ya yang datang. Jangan terlalu setengah siang. 1 atau kelamaan. Itu kan pada nggak mau nih buka desma bisanya di sohor gitu. ya udah nggak apa-apa, habis lohor aja gitu. Dohor langsung. Setengah 1 paling telat gitu lah. Nggak apa-apa, kita kan nunggu dulu aja ya. Kan makanan jam berapa? Jam 12 tuh. Ya jam 12. Nggak apa-apa Pak, Bu Kades nanti kali nyanyi kan mana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mudassir ayat 38. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi setiap orang Bertanggung jawab. waktu ibu ngebadalin, tanggung jawab siapa? Ibu. Diri mah. Diri sendiri lah. Sekolah teh kenapa kamu ngada-ngadakan dusta terhadap Allah? Nih, orang yang melakukan suatu tindakan tanpa pengetahuan Allah, Allah tanya nanti 16:93. Terus kenapa kamu berbuat begitu? Enggak diturunkan kitab, kalau diturunkan Allah bilang gitu ya. Oke. Enakeun daftar jantan badal haji yuk enakeun. Atuh siapa badalkeun saya tuh saya naik haji ya. Matak iya naon sih baleung halnya. Enggak, sekarang kalau ngebadalin ke saya dulu ya. Saya mau badal haji. Tong jauh-jauh cari haji selama. Berangkat haji, sanes naik haji. Padahal mah harus 1693 Pio. Oh gitu ya? Iya, syaratnya dia udah melaksanakan haji. Oh gitu. Iya. Terjadi deh ibaratnya. 16:93 ayo. Yuk. Al-Quran surat 16 ayat 93. Dan jika Allah berkehendak niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya Tentang apa? yang telah Apa? Pasti ditanya, pasti nggak ditanya. Kamu kerjakan. Kamu kenapa begini? Kenapa kamu begitu? Gitu ya. Kan kata si A. Begitu kata si A, plok satu, digampar ke malaikat. Kata si B, plok digampar gitu. Dan dia Tuhan. Hah? Karena nanti lo bilang, carilah Tuhanmu sekarang gitu ya. Oke, ya. Jadi kita menghadap Allah sendiri. Bu, ada nggak ayatnya yang kata-katanya menghadap Allah sendiri? Ada. Ada ini sekarang Sekarang 19:95. Ada dong Saya, masa nggak ada? 19 ada. Ada, tenang Ada aja. yang nanya, Ada gitu. nanti akan aku jawab sebulan ini. Kasih video ini. menghadap Allah sendiri-sendiri. Menghadap Allah 19. Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Maryam ayat 95. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Pada hari Kiamat. Nah, sendiri-sendiri. Ibu mau banyak jamaah, mau banyak anak, banyak harta datang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri gini. Bukannya beli lapangan lagi, sendiri-sendiri. Begini berhadapan. Ya, absen. Ada malaikat nih semua yang nggak cocok. Blok. Ada nanti ayatnya. Tabok. Blok. Jiwa yang tenang. Kecuali hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho. Itu enak Bu. anu meletek saya Sama ya. Itu surah apa sih, Yasin ya? Hah? 7927 sampai 30. Boleh lihat nih. Ini yang perbekalannya cukup ya, sesuai dengan protap, sesuai dengan SOP. Ini dia. Bunda Novi baca ayatnya. 89 Kasih Bu Nelly. dari 27 sampai 30 ya. Oke. Oke. Waduh. Apa 89? Iya. 27 sampai 30. Ini ayatnya yang subhanallah nih Ya. menenangkan sekali ya. Ya. 89. Bangun. Oke. Ini namanya apa? Mati aja? sukses. Mati sukses. The way of mati sukses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr ayat 28 sampai 30. Robi Jini Ilman. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Kenapa dia ridho? Kita tahu bahwa kita akan Karena pulang. kita sudah siap. Sudah Ya, siap sudah akan siap pulang. nggak? Iya. Ruto mati ayeuna atuh cenah. Ibu teh yang kene. Anak-anak masih kecil. Enggak berlaku tuh. Jadi kita Ridho. karena semua udah kita beresin, utang beresin, sama suami beresin, sama anak beresin, semua beresin, ya, gitu. Boleh deh minta ke Allah tuh, ya Allah, jika engkau berkenan, aku ingin melunasi utang-utangmu. Karena Allah berkenan. Ya, oke, lanjut. Terus, Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. yang sakratul mautnya santai. Merinding Bu bacanya. Ya. Emang kalau ibu ke supermarket ada dua nih, orang ke supermarket siap beli barang dihitung heula 25 dihitung deui pakai kalkulator. Tapi ada nggak orangnya ambil 3 keranjang berapa? Bayar. Pak duitnya Nah, itu cukup. sama ke surga juga gitu. Kalau amalnya cukup, Ya, tenang aja. santai aja. Jadi kalau Pede. amalnya cukup begini, malaikat sudah menampakkan diri, Pede. mangga Mangga. siap abdi pulang sekarang. Nih, Pulang. ya. Boleh lihat 16 nih. Bocoran dikit ya, mati yang enak nih Bu. Bocorin semua Bu Nelly. Jangan dikit-dikit. Ayat 28 dulu ya. surat apa? Ayat berapa? 16 28 dulu. An-Nahl 28. 16. 28 dulu. Nah, siapa boleh? Giliran siapa? Bu Rina. Tadi 15 sekarang 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 16 An-Nahl ayat 28. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zolim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Si camat tadi ngomong ke malaikat, aku tuh nggak pernah berbuat jahat loh. Gitu. Malaikat jawab, siapa bilang? Ini ada catatan sama aku. Nih ya, di surat ini. 29-nya apa? Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Ya kan? Iya. Masuklah ke dalam pintu-pintu neraka. Terserah. Mau dari kiri panas, dari depan panas, dari belakang panas. Ya. Oke. Nah, ini yang 30-nya tadi barengan dengan ayat yang tadi yang 89. 30-nya coba. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat
pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Surga hanya bisa masuk pakai orang takwa. Aduh, Dan takwa. ayat siapa yang ngambil? 31-nya Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Jadi sekarang kita tidak akan mendapatkan seluruh Keinginan. tapi di surga nanti mendapat segala keinginan. Hernon, Iya. ganteng, anu jantung, anu suspek, loba tapi di surga, ya. Tapi kok jadi orang takwa heula, ya. Gitu. Terus Demikianlah Allah telah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. 41 29 ini ya ayat-ayat penenang ini. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 29. Robbi zidni ilman. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi paling di bawah." Apa nih paling nak bawah. apa ayatnya nih? Ibu disesatin sama gurunya pakai ayat. Ibu bilang sama Allah, "Ya Allah, tah eta teh nyesatkeun. Ayeuna teuneun cenah dina bawah situ." Yang dikincak kan nyesatkeun. Tapi kan enggak bisa. Ya kan? Ya Allah, perlihatkan kepada kami golongan yang menyesatkan kami dahulu, anu menyesatkan kami. Letakkanlah di bawah kaki kami agar kami bisa menginjaknya, diinjak-injak, Bu. Makanya kita orang tua ini jangan pernah nggak mau bawa Quran, Bu, karena ibu nanti diinjek-injek sama yang orang sesat, kita disalahin lagi. Tapi bawa Quran ada catatannya dia. Nah, ibu udah bawa Quran, dia nggak mau ikut, itu bukan salah kita. Ya. Berarti salah satu itu yang tadi ya, Ya tadi itu, ya kan? yang Ya. mengaji di makam, ya kan seminggu berapa? Nah itu kan, ya Allah letakkanlah kedua golongan itu di bawah kaki kami Allahu Akbar. supaya kami Yang mengada-ngadakan. di bawah yang paling hina. Menambah-nambah ya Kalau Allah. telat, kalau nanti di ayat lainnya, tidakkah ada waktu yang panjang? Nanti di 35-37 kan. Nah sekarang untuk orang yang benar-benar mengerti firman Allahnya 30-nya apa? Dan ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami Adalah Allah. Tuhan kami punya Allah. Dan kitab Allah adalah Al-Quran. Terus Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Tuhan kami adalah Allah. Nah, meneguhkan pendirian. Kumaha cek batur, tutup ke Quran gitu loh, ngerti nggak? Tutup ke Quran. Banyak gunyang-gunyang, wah si wah segala macam. Tapi ibu tetap meneguhkan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kalau nggak pakai ayat, berarti bukan Tuhannya Allah aja intinya kan. Terus maka malaikat akan turun kepada mereka, tidak sedih, mual was-was, karena ibu ada di pihak Allah ya. Dah ya itu ya. Nah tadi orang yang tadi menyesatkan tadi sudah dikasih ajaran tapi dia nggak mau ikut ajaran. 35-37 ini nih ya coba nih perhatiin ayatnya ya teman-teman, perhatiin ayatnya ya. Ini ayatnya penyesalan yang tak bisa ditebus dengan apapun. Jangan pambers non, terlambat sudah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 35 ayat 37. Robbi zidni ilman. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Tahan dulu, mereka tuh banyak kan nggak? Banyak. Teman-teman ibu tuh banyak yang menyesatkan. Mereka sama-sama di dalam neraka. Udah masuk neraka belum? Udah. Terus? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka.
niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Apa itu? Ya, Keluarga kami dari neraka mau ngapain dia? mengerjakan yang lain. Yang Udah ngerjain kebaikan belum? Udah. Tidak sesuai Ya Allah, aku sudah ngerjain ajaran, tapi tidak sesuai dengan ajaranmu gitu kan? Terus apa katanya? Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zolim tidak ada penolong pun, tidak ada seorang penolong pun. Tidak ada seorang. Jadi kira-kira, aduh ini dibersihin dulu. Kalau nggak dapat petunjuk gimana? Nyasar. Tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman. Kebanyakan mereka mengerjakan Yang yang menimbulkan kemurkaan Allah. 47:28 ayat terakhir. Allahu Akbar. Kita tutup dengan ayat terakhir ini ya. Jangan tangannya gitu. Kamu itu tekan sini. Masnya ini masalahnya apa ininya kacamata. Oh, Kacamatanya cebun mengganjal kacamata cenok. Iya. Tuh. 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman. Surat 47 ayat 28. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Coba 27-nya Teh Mas, 27-nya. 27-nya sebelum itu ya. Iya, sebelum itu ya. Agak dapat ininya. Surat 47 ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah Tuh. dan punggung mereka. Pukul nggak? Kalau pukul malaikat gimana Bu? Sekali itu biru itu, hitam legam ya. Nah ya. Jadi itu tadi ayat-ayat, silakan dipelajari kembali. Silakan sesuai kesanggupan minta ke Allah, langsung agar diberi kepahaman. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semua sehat-sehat. Semoga Allah memberi dan menambah petunjuk kepada kita. amin ya Allah.